Beta adalah orang yang sangat benci terhadap koruptor. Itu Pak Saudara bisa saksikan, lihat bukti nyata, lihat berbagai puluhan video yang beta buat, yang pernah beta upload, melawan koruptor. Inti dari 17 Agustus itu adalah kemerdekaan. Sedangkan semua masyarakat Indonesia tahu bahwa seluruh hampir mayoritas masyarakat Indonesia ini belum merdeka secara utuh akibat ulah para koruptor. Terkait dengan keputusan tentang abolisi dan amnesti ini sudah terlanjur. Oke, sudah terlanjur. Tapi ini tidak akan hilang dari ingatan masyarakat. Kuncinya satu itu tadi, yaitu sahkan RUU perampasan aset. Selain itu tidak ada. Peganglah prinsip bahwa koruptor itu bukan hanya mencuri, tapi dia juga membunuh. Hai hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta, gurun Sahara. Ternak Mulyono mulai berkibar walaupun sakitnya masih terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada. Hari ini saya masih tertarik ya untuk menyelami lebih lanjut reaksi masyarakat ya. Karena sesungguhnya kita sih tidak menentang kebijakan apapun yang dilakukan oleh presiden. Kita cuma mengingatkan kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan kita, ada faktor-faktor sosiologis yang memang nggak bisa diabaikan dalam setiap mengambil kebijakan. Nah, pemberantasan korupsi adalah hal yang sangat sensitif. Salah satu eh, variabel yang sangat dibanggakan oleh masyarakat pada saat Pilpres 2024 kemarin adalah ketika Pak Prabowo bersama cawapresnya saat itu, Mas Gibran Rakabuming Raka, adalah akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tanpa kompromi. Ternyata belum setahun, Presiden Prabowo membuat kejutan-kejutan yang membuat heran seluruh pemilihnya. Ada apa dengan Pak Presiden? Demi PDIP, ya kan? Demi tercapai 100% koalisi di parlemen ya, mengambil langkah yang dianggap sangat tidak populer. Ini bukan lagi tidak populer tapi sangat tidak tidak berpihak kepada rakyat. Nah, Indonesia Timur ya adalah salah satu wilayah yang lebih kurang 10 tahun menjadi perhatian serius dari presiden sebelumnya, dalam hal ini Pak Joko Widodo. Kebijakan pemberian amnesti ya seolah-olah ya Pak Prabowo menegasikan dukungan dari Indonesia Timur yang diberikan kepada Pak Prabowo karena kerja kerasnya Pak Jokowi membangun Indonesia Timur. Walaupun sejujurnya Pak Jokowi adalah membangun seluruh Indonesia, Indonesia sentris. Saya sekarang sudah terhubung dengan sahabat saya, Siwa Renama, seorang aktivis dan penggiat sosial dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka juga ingin menyampaikan unek-uneknya tentang kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Prabowo. Dan tentu kita juga layak untuk menampung unek-unek teman-teman dari Indonesia Timur. Sehingga catatan yang dimiliki oleh Presiden Prabowo terhadap keputusan yang diambilnya benar-benar tidak hanya mendengar dari para pembisik yang ada di sekitar Pak Prabowo, tetapi langsung dari rakyatnya. Saya sudah tersambung dengan Bung Siwa Renama dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Bung Siwa. Yang Pak, Ya, aduh, gimana nih? Jakarta mulai goyah, Indonesia Timur bagaimana? Apakah berduka atau mungkin akan menaikkan bendera setengah tiang? Ya kan? Itu seperti apa? Silakan Bung Siwa menceritakan apa reaksi teman-teman di Indonesia Timur. ya, terima kasih Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan juga untuk kita masyarakat di wilayah timur bisa menyampaikan pendapat kami, menyampaikan apa yang tersimpan dalam pikiran kami melihat kondisi politik yang ada di Jakarta. Kita bicara Jakarta ya, jangan bicara politik nasional karena itu hanya sebuah alasan. Oke. Nah,
Terlepas dari itu, sebelum beta masuk ke situ, beta mau mengajak saudara semua, terkhususnya penonton Unpacking, untuk mengingat kembali satu pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya rela mempertaruhkan reputasi politik saya. Pak Jokowi menyatakan itu dengan tegas, dengan satu pendirian yang sangat kuat, yang mana pendirian itu ditujukan pada rakyat dan negara. Beta kenapa marah? Karena beta seolah-olah dipaksa untuk melawan diri sendiri. Beta dipaksa untuk melawan diri sendiri. Beta adalah orang yang sangat benci terhadap koruptor. Itu Pak Saudara bisa saksikan, lihat bukti nyata lewat berbagai puluhan video yang beta buat, yang pernah beta upload, melawan koruptor. Bahkan ada satu video yang mana itu terkait dengan kasus Pak Joni Plate. Di situ beta menyatakan bunuh. Beta menyatakan bunuh. Karena apa? Karena beta punya prinsip, satu koruptor itu bisa membunuh jutaan rakyat. Jadi daripada jutaan rakyat terbunuh, mending bunuh saja satu koruptor demi jutaan rakyat. Makanya ketika Pak Joni Plate terlibat dalam kasus korupsi, meskipun beliau adalah putra asli NTT, tapi sebagai putra asli NTT, beta menyatakan bunuh. Lalu bagaimana figur yang beta dukung untuk duduk di kursi kepresidenan malah membela atau membebaskan koruptor? Pak Saudara kalau tahu beta punya kisah untuk mendukung Pak Prabowo, untuk memenangkan Pak Prabowo di NTT, termasuk di YouTube, di sosmed, itu Abang Kristianto yang unik paling tahu. Beliau paling tahu dan sangat detail jelas. Waktu itu beliau pendukung Anies Baswedan. Tapi beta mengkritik beliau, beta membujuk beliau, beta menghasut beliau untuk pindah ke Pak Prabowo. Dan akhirnya beliau pindah ke Pak Prabowo. Sampai setelah itu beliau masih di Jakarta. Nah sampai di Jakarta dengan cara mau balik untuk datangkan dia di NTT, dia tidak punya modal. Jadi dengan rasa tidak tahu malu, beta menghubungi kakak perempuan di Jakarta untuk bantu Abang Kris untuk datang dari Jakarta datang ke NTT. Sambil menunggu Abang Kris datang dari NTT, di situ beta mendapatkan satu ide untuk mengangkat elektabilitas Pak Prabowo di NTT. Karena beta melalui beberapa debat dengan masyarakat, terutama masyarakat NTT, dorang tanya bilang, apa prestasi Pak Prabowo? Makanya beta mendapat satu ide untuk mengambil gambar di kampus Unhan perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia, mana kala itu dibangun oleh Pak Jokowi dan Menteri Pertahanan saat itu Pak Prabowo Subianto. Tapi modal dari mana untuk berangkat ke kabupaten yang harus langgar 2 kabupaten itu? Akhirnya beta dengan rasa tidak tahu malu lagi, beta live di TikTok, live PK dengan lawan Ganjar. Lawan anak-anak buahnya Ganjar. Itu challenge-nya adalah oles odol di muka, oles sambal di muka, demi mendapatkan anggaran untuk berangkat ke sana, demi mengangkat nama Pak Prabowo. Setelah itu singkat cerita, Pak Kristianto Yenoni sampai di NTT. Sampai di NTT, beta ajak dia untuk kita kampanye di desa-desa. Mendukung Pak Prabowo, kampanye kita. Setelah kampanye kita berangkat ke Atambua. Nah di Atambua kita sampai tanggal 13 Februari 2024. Nah besoknya tanggal 14. Jadi kita mau tidak mau harus kembali ke tempat masing-masing untuk ikut coblos. Abang Oni kembali ke Kabupaten TTU, beta lanjut ke Kupang. Yang mana kita dari Atambua itu kita naik bis. Perjalanannya kita naik jam 10 malam, beta sampai di Kupang jam 4 pagi. Hanya tidur berapa jam, langsung bangun harus ke TPS. Karena penasaran dan mau mengawal semua proses perhitungan hingga apa suara, beta begadanglah dari pagi sampai malam. Tidak istirahat-istirahat. Lalu masa beta punya perjuangan yang mungkin orang anggap itu kecil. Tapi seolah-olah kita punya masa depan ditaruh di tangan koruptor. Cina kita bisa lihat juga. Itu yang seperti tadi beta bilang. Pak Joni Plate yang putra asli NTT saja beta bilang bunuh. Masa Pak
bilang bebaskan. Kalau alasan yang disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman bahwa ini untuk persatuan supaya suasana kondusif menjelang kita memperingati HUT RI ke-80 sebentar lagi, dan kemudian supaya ada kebersamaan dalam membangun negara, seluruh kelompok disanding. Menurut Bung Siwa ini sangat tidak ada kaitannya, atau malah bukan itu caranya dalam membangun persatuan, atau memang ini cukup efektif dengan dirangkul semuanya, dengan diberikan amnesti ke PDIP, diberikan amnesti ke kubunya Anies. Dengan demikian seluruh kelompok politik ada dalam pemerintahan. Apakah itu sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo, persatuan dan kesatuan dan kepentingan bangsa? Siwa. Baik Pak, kalau melihat alasannya mengatakan bahwa bebaskan Hasto dan Tom Lembong atas dasar menjaga persatuan di momen 17 Agustus yang berdampak pada stabilitas politik nasional. Beta ada 3 pertanyaan besar. Dari judul itu saja beta bisa memunculkan 3 pertanyaan besar. Pertama, terkait persatuan. Kalau bicara persatuan, yang jadi pertanyaan kenapa yang dibebaskan cuma 2 orang? Kan jelas-jelas dalam kasus impor gula itu, yang sudah jadi tersangka, sudah jadi terdakwa, ada 9 orang. Lalu kenapa 9 orang itu tidak mendapatkan abolisi seperti Tom Lembong? Itu yang kita mau bicara persatuan. Persatuan atau penipuan? Ya kan? Lalu kita mau bicara apa lagi? Kalau mau bicara persatuan, ya jangan setengah-setengah. Sekalian saja hapus semua undang-undang terkait koruptor. Hapus semua undang-undang terkait korupsi. Atau bebaskan saja semua koruptor yang ada di penjara supaya dorang keluar dan bergabung dengan koruptor yang ada di lingkaran pemerintah itu. Supaya dorang sama-sama bersatu. Bersatu dalam merampas hak rakyat. Bersatu dalam mencuri hak rakyat. Bersatu dalam merampok hak rakyat. Supaya Pak Prabowo puas. Begitu? Lagian kalau kita mau bicara tentang persatuan ini, banyak sekali persoalan di negara ini yang lebih urgent. Lalu kenapa yang difokuskan cuma pada 2 koruptor itu? Kita bisa lihat saat ini kasus intoleransi terjadi di mana-mana. Apakah embel-embel itu hanya berlaku untuk Tom Lembong dan Hasto? Atau apakah koruptor itu lebih suci dari agama? Atau apakah Tom Lembong dan Hasto itu lebih pantas untuk mendapatkan perhatian dari anak-anak dan ibu-ibu yang dipersekusi, dipukul keluar dari tempat ibadah? Lalu sebenarnya persatuan yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu apa? Persatuan dengan rakyat demi NKRI atau persatuan dengan koruptor demi kepentingan politik? Atau kita mau bicara tentang apa? Persatuan tentang apa dalam konteks politik? Kalau mau bicara persatuan dalam konteks politik, ya tarik Anies masuk kabinet. Tarik Ganjar masuk kabinet. Dengan begitu, ternak unta dan ternak banteng bisa sama-sama tenang untuk kita sama-sama bersatu dalam membangun bangsa. Lah ini Anies tidak ditarik masuk untuk bersatu, Ganjar tidak diajak untuk bersatu, kok malah ajak koruptor untuk bersatu, lalu itu bersatu untuk membangun bangsa atau bersatu untuk merusak bangsa? Kan konyol. Jadi sangat tidak masuk akal kalau orang mengatakan persatuan ini masuk di akal dengan bebaskan koruptor. Kalau ada pun orang yang mengatakan bahwa itu masuk akal, maka hanya masuk akal pada orang-orang yang berotak gila. Orang-orang ODJG yang bisa menerima akal itu. Terus, pertanyaan kedua lagi tentang 17 Agustus. Yang jadi pertanyaan inti dari 17 Agustus itu apa? Inti dari 17 Agustus itu adalah kemerdekaan. Sedangkan semua masyarakat Indonesia tahu bahwa seluruh hampir mayoritas masyarakat Indonesia ini belum merdeka secara utuh akibat ulah para koruptor. Lalu bagaimana kita mau bicara tentang 17 Agustus sedangkan bos besar RI 1 lebih mementingkan atau lebih memerdekakan koruptor ketimbang memerdekakan rakyat sendiri? Atau coba lihat kebijakan anak buah beliau, rekening milik rakyat yang nganggur selama 3 bulan diblokir.
tanah milik rakyat yang nganggur selama 2 tahun disita oleh negara. Lalu kenapa tidak blokir rekening milik koruptor? Kenapa tidak sita tanah atau aset milik koruptor? Kok ini aset milik rakyat yang disita? Lalu sebenarnya buat apa kita bicara 17 Agustus kalau ujung-ujungnya yang merdeka adalah koruptor? Buat apa kita bicara 17 Agustus sedangkan pengangguran yang menganggur lebih dari 2 tahun tidak disita untuk diurus oleh negara, tapi tanah milik rakyat sendiri disita untuk urus oleh negara. Terus kita mau bicara apa lagi tentang stabilitas politik nasional. Nah, zaman Pak Jokowi itu terjadi banyak situasi yang menegangkan terkait dengan stabilitas politik nasional. Beta ambil kasus nyata, contoh nyata adalah momen ketika Pak Lukas NMB ditangkap. Gubernur Papua, kasus korupsi. Itu sangat menegangkan kalau kita perhatikan kejadian di Papua saat itu terjadi bentrokan yang sangat besar. Bahkan salah-salah waktu itu bisa terjadi perpecahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat Papua saat itu sangat mendukung Bapak Lukas NMB. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Jokowi bilang proses hukum. Pak Jokowi bilang proses hukum. Beliau lebih menghormati hukum ketimbang daerah yang beliau begitu cintai, yaitu Papua. Bayangkan. Bukan cuma itu, kita juga bisa lihat ketika FPI menurunkan 1 juta umat muslim di Monas. Apakah Pak Jokowi lari? Tidak. Pak Jokowi turun langsung. Itu situasi yang sangat menegangkan. Orang bilang mau elektabilitas politik hancur-hancur sudah waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Jokowi turun di lapangan. Semua pejabat saat itu Pak Yusuf Kala punya kesaksian saja Pak Yusuf Kala kaget. Lalu masa seorang tukang kayu tidak lari dari hadapan 1 juta umat? Beta ambil contoh. Saat ini Hambalat, Sulawesi, kita bor minyak, semua alat-alat dari kita, biaya dari kita. Kita sudah pakai bertahun-tahun. Ketika Malaysia ancam untuk perang langsung, oke Pak, kita bagi dua, kita kerjasama. Bagaimana itu? Itu ibaratnya beta dengan Pak Budius, kita tetangga. Nah, Pak Budius bangun sumur di halaman milik Pak Budius sendiri. Lalu, nah itu Pak Budius bangun dengan uang sendiri, dengan keringat sendiri, dengan tenaga sendiri. Lalu beta yang sebagai tetangga datang. Pak, lagi. Kalau tidak kita perang. Apakah beta datang dengan marah-marah begitu, Pak, Bapak mau bagi? Sudah pasti Bapak usir beta, marah balik beta, bahkan Bapak harus ancam balik beta. Nah ini masa. Oke, ya kita eksploitasi sama-sama ya. Tuhan. Itu yang mau memimpin negara, mau jadi macan Asia. Dalam negeri saja dapat geretak dari tetangga kok langsung ciut kok mau jadi macan Asia. Lihat ruang udara di Natuna yang dikuasai oleh Singapura berpuluh-puluh tahun. Pak Jokowi 1 rupiah pun tidak kasih keluar, tapi Singapura kembalikan itu dengan gratis. Bahkan Singapura diwajibkan beli batu bara saat itu. Jadi sangat menyedihkan. Dan beta sangat melihat ini ada unsur politik yang sangat kental. Bahkan beta bisa membaca, melihat ini orang punya kepentingan apa-apa saja. Mungkin saat ini itu dulu Pak. Pertanyaan ketiga apa? Tadi ada 3 pertanyaan, baru 2 pertanyaan nih yang muncul dari Bung Siwa. Yang ketiga apa? Pertama tentang persatuan. Persatuan. Kedua 17 RI. Agustus. Ketiga
stabilitas politik nasional itu Oh, yang oke. tentang Papua itu. Nah, Oke. Nah, pertanyaan berikutnya begini, Bung Siwa. Ternyata memang masyarakat politik kita, khususnya akar rumput ya, sejeli, sedalam, dan sedetail ini ternyata dalam melihat bagaimana situasi politik yang ada di Jakarta. Saya sendiri juga agak sedikit surprise ya dengan paparan Bung Siwa tadi. Ternyata betul bahwa jadi terbuka mata kita bahwa Indonesia yang sangat strategis posisinya, sangat kuat ya. Ternyata dengan kepemimpinan yang kuat mestinya ya Indonesia ini makin diperhitungkan di dunia. Tapi iya. ketika menghadapi apa tadi istilah Bung, dua lalat politik saja, kita Iya, kemudian harus berdamai dengan dua koruptor gitu loh. Bagaimana kita bisa memelihara bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat? Nah, Bung Siwa, ada nggak sih sebenarnya saran dari Bung Siwa cara Presiden Prabowo untuk memperbaiki kembali kepercayaan publik yang sudah rubuh ini ya, untuk melihatkan kembali bahwa beliau memang seorang pimpinan nasional yang strong, yang kuat gitu loh. Apa masukan Bung Siwa? nah, terkait dengan keputusan tentang abolisi dan amnesti ini sudah terlanjur. Oke, sudah terlanjur. Tapi ini tidak akan hilang dari ingatan masyarakat. Ada satu cara yang jitu dan ampuh bahkan langsung jadi Hmm. kalau Pak Prabowo mau untuk hilangkan semua ingatan-ingatan buruk ini dari pikiran-pikiran masyarakat. Hmm. Satu caranya yaitu sahkan RUU perampasan aset. Oh, I see. Benar, benar, benar. Sahkan, kalau sahkan selesai, masyarakat akan dukung kembali Pak Prabowo dengan penuh semangat. Hmm. Selesai. Caranya itu satu. Dan itu satu-satunya cara. Tapi kalau mau tanya lagi pencegahan, beta punya banyak cara untuk Pak Presiden. Hmm. Solusi lagi untuk mencegah ini jangan terjadi lagi, Mhm. yaitu seperti yang beta sudah sampaikan, bahwa beta punya pandangan tersendiri, yaitu pemimpin yang baik bukan pemimpin yang berkantor di gedung mewah dan bukan pemimpin yang berkantor di tengah rakyat elit, tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkantor di tengah rakyat jelata. Karena apa? Karena dengan begitu seorang pemimpin akan tahu masalah bangsa yang sesungguhnya. Bukan dari Jakarta luar negeri, Jakarta luar negeri, Jakarta luar negeri. Yang ada dia hanya akan tahu kondisi stabilitas politik di Jakarta. Jadi kalau lihat stabilitas politik di Jakarta, jangan ambil kesimpulan bahwa itu stabilitas politik nasional. Nasional itu besar, bukan Jakarta saja. Makanya beta bilang tadi, dari bahkan beta sudah kali-kali di podcast pertama beta sampaikan, berkantor di tengah rakyat supaya tahu. Kalau hanya di situ saja, Anda lihat situasi di situ, Anda akan anggap bilang, oh ini nasional ya. Dan Hmm. mudah ditipu nanti. Nanti bisikan-bisikan setan dari sini bilang, Pak, ini situasi nasional, jadi putuskan, bebaskan dua koruptor itu. Nah, gampang ditipu. Iya. Lalu kalau dengan orang dekat saja gampang ditipu, bagaimana seperti yang tadi kita sampaikan dengan Malaysia? Jadi Bung Siwa lebih melihat ini karena masukan pembisik-pembisik yang ada di sekitar Pak Prabowo yang keliru memberikan semacam pertimbangan-pertimbangan atas keluarnya kebijakan amnesti dan abolisi yang kemarin, Bung. Iya, Hmm. itu dasarnya. Dasarnya. Banyak setan, banyak setan. Dan beta tidak bisa benarkan Pak Prabowo karena dia yang ambil keputusan. Mhm. Beta tidak bisa bela Pak Prabowo karena tidak beliau sudah lebih dewasa, lebih senior politik dari kita lah. Masa kita yang harus ajar, ya kan? Jadi dengan itu, kalau mau hilangkan satu ingatan buruk yang tertanam di pikiran rakyat saat ini, kuncinya adalah sahkan RUU perampasan aset. Itu langsung clear. Nah, Bukan. kedua, Hmm. ya, Silakan, silakan, Bung. kedua, seperti yang tadi beta bilang, untuk mencegah supaya ini jangan terjadi lagi, yaitu Mhm. berkantor di tengah rakyat. Berkantor
kurangi bahkan sama sekali sampai 2029. Kalau perlu ke luar negeri cukup wapres aja gitu ya. Iya, Tugaskan wapres ya kan. kalau ke luar negeri itu cari posisi yang untuk nama Indonesia diangkat. Jangan kita ya muncul saja berita selesai. Kalau Pak Jokowi ke sana itu jelas. Pak Jokowi ke Malaysia atau kita lihat saja bukti fakta. Perdana Menteri waktu Malaysia waktu itu pernah ganggu-ganggu Pak Jokowi seperti akhir-akhir ini. Nggak pernah. Yang ada Perdana Menteri Malaysia saat itu cium-cium tangan Pak Jokowi. Karena apa? Karena beliau ke luar negeri itu bukan sekedar jalan-jalan. Beliau membangun satu kekuatan di sana. Supaya dari sana itu segan dengan Indonesia. Satu hal yang saya ingat, Bung, tentang masalah nyali dan bagaimana diplomasi Pak Jokowi ini melihatkan Indonesia yang nggak apa kuat itu adalah ketika negara besar loh yang waktu itu mulai mengancam wilayah kedaulatan di Natuna, ya kan? Ingat kan, Iya, Bung? Loh, ya. ketika Cina mengakuin bahwa itu adalah wilayah mereka. Pak Hmm, Jokowi nggak banyak omong, langsung naik kapal perang, ya kan? Kalau nggak salah KRI Harimau, ya kan? Kemudian ya, berkantor di situ dan kemudian dipublis. Itu aja, dan itu ada di sekitar Natuna. Nah, bahasa-bahasa simbol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat itu bersama para jenderalnya di atas kapal perang, ya kan, itu sudah membuat Cina mengerti bahwa Pak Jokowi mengatakan langkahi dulu militer kami kalau ingin mengakui Natuna, kan begitu, karena ini adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Artinya ya, kan di situ kita melihat dan betapa bangganya rakyat, ya kan. Seorang tukang kayu yang dianggap krempeng, ya kan, pelangak-pelongo, ya. Nyalinya melebihi, ya kan, seorang Superman barangkali kalau menurut saya, Bung Siwa. Nah, ini kan sebenarnya benar, ini menjadi catatan yang harus tidak perlu lagi kita perlu ajarkan seorang Presiden Prabowo. Nah, langkah-langkah yang tadi Bung usulkan, saya juga ngeri. Ngeri dalam arti begini, Bung Siwa. Kalau misalnya sahkan RUU perampasan aset, Pak Jokowi yang sudah hebat nyalinya aja mengatakan betapa besar tembok-tembok yang ada di Parlemen Senayan itu untuk bisa secara bersama-sama, yuk kita bahas yuk RUU perampasan aset sampai ketok palu. Artinya apa? Itu lebih berat lagi rasanya. Untuk selevel Pak Jokowi yang strongnya aja luar biasa, ya kan? Apalagi dengan Pak Prabowo. Kira-kira pandangan Bung Siwa, kira-kira seorang Pak Prabowo dengan sekarang sudah merasa di parlemen itu sudah 100%, bisa mulus ke ajakan untuk bersama-sama partai-partai yang ada di Senayan untuk mempercepat ya pembahasan sampai pengesahan RUU perampasan aset itu menjadi undang-undang. Nah, terkait dengan apakah mudah untuk disahkan, sudah pasti tidak. Mhm. Tapi balik lagi, beta balik lagi kalau misalnya Pak Prabowo tanya beta begitu, jawab beta begitu, beta balik lagi. Terus Hmm. tujuan Bapak tarik semua untuk jadi partai pendukung itu apa? Hmm. Kan tujuannya untuk mendukung setiap kebijakan keputusan yang Bapak putuskan. Supaya jangan ada kritikan-kritikan. Negara kalau tanpa oposisi itu ibarat perahu rusak yang mengambang di tengah samudra. Iya, beta sampai saat ini berpikir, Pak, wah, PDI masuk pemerintah nih. Apakah beta sebagai rakyat yang harus jadi oposisi? Karena beta takut sendiri, Pak. Negara tanpa oposisi itu sangat tidak baik. Kita mau harap siapa? Rocky Gerung. Lah, Rocky Gerung saya sendiri dia jilat. Sampai saat ini jujur, Pak, beta sampai berpikir apa beta yang harus jadi oposisi. Beta tidak suka kalau negara meskipun beta mendukung beliau, beta pengen harus ada oposisi. Beta tidak mau dia jalan kosong saja. Ngeri itu. Itu yang tadi beta bilang, negara kalau pemerintahnya tanpa oposisi ibarat perahu rusak yang terombang-ambing di samudra. Kita tidak tahu mau arah kemana. Kita hanya tetap putar di situ saja nanti. Pak Jokowi, kita mau terima atau tidak terima, Pak Jokowi punya semangat menggebu-gebu waktu itu. Karena Demokrat bilang, "Sky, ayah saya membangun ini." Pak Jokowi juga, saya buktikan di sini. Jadi ada semacam persaingan, timbal balik. Hmm. Jadi pembangunan jalan, jalan, jalan. Begitu.
Lah ini kalau semua dukung pemerintah, Pak, sahkan saja, sahkan. Gimana langkah Indonesia nanti? Peter jujur sangat mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau tanpa oposisi, Peter ngiri. Waktu itu zaman Pak Jokowi meskipun beliau dikritik oleh Demokrat mati-matian. Tapi Peter tidak sangat benci sama Demokrat. Karena memang Peter tahu harus ada oposisi. Mhm. Jadi kalau misalnya tadi, balik lagi pertanyaan tadi, apakah ini mudah disetujui? Mungkin sulit. Tapi tujuan Pak Prabowo kan itu. Semua masuk. Tujuannya kan itu. Supaya semua keputusan beliau dapat mulus. Kebijakan beliau dapat mulus. Kan tujuannya beliau begitu. Terus kita mau dia mau alasan apa lagi? Ya kan? Hanya kuncinya satu itu tadi. Yaitu sahkan RUU perampasan aset. Selain itu tidak ada. Ya, memang kalau dari hitung-hitungan posisi di partai ya, pada saat itu diajukan oleh Pak Jokowi ke DPR, RUU perampasan aset, memang Pak Jokowi kan hanya kader di PDIP, ya toh. Ya, Sementara Pak Prabowo ini adalah bukan lagi hanya sebagai ketua umum, tapi adalah owner dari Partai Gerindra kan begitu. Artinya sangat ya, powerful di partainya. Artinya A kata Pak Prabowo, A sampai ke bawah, ya kan? Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya kader, apalagi dengan embel-embel istilahnya waktu itu adalah petugas partai, ya kan? Nah, dengan semangat sekarang sudah semuanya ada di parlemen, logikanya benar. Saya sepakat dengan Bung Siwa bahwa beliau sebagai ketua partai, sekaligus juga sebagai ketua dan pembina, mestinya dengan alasan bahwa kita ini bersepakat semuanya mendukung pemerintah, tidak ada alasan baik PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, dan 8 partai yang ada di parlemen sekarang, harusnya RUU perampasan aset adalah sebuah hadiah untuk HUT RI ke-80 mestinya. Bukan begitu, Bu? ya, ya, ya. Sebenarnya harus itu karena itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan koruptor, bukan malah koruptor yang dibebaskan, bukan malah koruptor yang dimerdekakan. Mhm, Jadi Pak Prabowo punya kado saat ini itu sangat banyak untuk rakyat bahkan untuk negara sendiri. mhm. Ya, Jejak digital di mana-mana. Hasto itu bahkan kita pernah bahas. Dia yang kerahkan para buzzer banteng untuk memfitnah Pak Jokowi. Terus Tom Lembong. Lah, Tom Lembong saat ini ketika kemarin keluar diputuskan kasih abolisi, belum mengucapkan kata syukur. Dia langsung bilang, ini kemerdekaan ini tidak akan sampai di sini. Itu satu apa dendam, belum ada ucapan syukur bilang ya Tuhan terima kasih sudah memberikan saya abolisi, belum ada kata ucapan syukur, malah dendam yang langsung diungkap. Dan apa yang terjadi saat ini, beliau sudah melaporkan 3 hakim itu kan, jadi orang yang piang rusuh mau ajak bersatu. Itu yang beta sering bilang, bagaimana kita mau bicara persatuan pada orang yang tidak mau bersatu. Sekarang kita lihat juga di media sosial istri Pak Tom Lembong bagaimana. Mau diusut oleh para hakim kan karena terlibat dengan itu siapa Marcela atau siapa yang ya, kerap ya. rusuh di Mhm. jalan. Lah, orang buat rusuh kok masa ajak bersatu, mau bersatu tentang politik. Ya sebenarnya ajak Anies, ajak Ganjar itu yang poinnya di situ. Bukan ajak Tom Lembong dan Hasto. Hasto dan Tom Lembong tidak punya pengaruh. Mhm. Jadi kita tahu ini tujuannya gimana. Jadi tolong kalian pemerintah jangan bodohi rakyat lah. Kita ini tidak bodoh-bodoh amat. Masa bodohi rakyat dengan alasan demi menjaga persatuan di momen 17 Agustus yang berdampak pada stabilitas politik. Emang kalian saja yang belajar itu barang makanya datang tipu rakyat begitu. Jadi kalau mau tentang kepentingan politik, kasih tahu saja. Tidak usah bilang demi persatuan. Banyak tipu saja. Dengan diri, itu sama saja dengan kalian menipu diri sendiri. Jadi Kalau ini sangat kental. ya, Ya,
Bung Siwa, kalau ternyata memang Presiden Prabowo mestinya ya ingin segera merecovery kepercayaan publik yang anjlok ini terhadap beliau sekarang, ya kan? Nah, ini sebenarnya usulan yang sangat menarik dari Bung Siwa. Gampang kalau untuk merecovery itu. Segera kerahkan para partai yang ada di parlemen karena mereka lah yang pembuat undang-undang, ya kan, termasuk Gerindra di dalamnya. Segera bahas sahkan RUU perampasan aset, ya. Artinya begini, kalau Bung sendiri pesimis itu bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo, lantas apalagi cara untuk merecovery? Atau memang Presiden Prabowo berspekulasi saat tidak peduli dengan kepercayaan publik? Apa yang akan terjadi jika seperti itu, Bung? Makanya itu tadi sampaikan, dengan satu alasan saja itu dia sudah menipu. Artinya apa? Artinya memang dia tidak mau sahkan RUU perampasan aset. Kita tantang coba. Kalau Anda berani sahkan RUU perampasan aset, semua rakyat akan kagumi Anda. 100% bahkan. 100%, beta yakin. 100% semua rakyat akan mendukung Anda. Bisa Anda jalan 2029 nanti cuman cukup partai Gerindra saja tanpa partai pendukung. Tapi beta yakin Anda tidak akan bisa lakukan itu Pak Prabowo karena memang Anda itu tidak khilaf untuk melakukan atau membebaskan Hasto dan Tom Lembong. Anda itu hanya khilaf saat memberikan alasan. Hmm, Ya, Ilham dalam tindak memberikan alasan. Iya, tindakannya iya, tidak iya. hilaf, tapi alasannya hilaf. Hmm. Ya, beta melihat itu. Bahkan beta melihat yang target pembebasan itu Hasto. Tom Lembong itu tabrak bonus. Tom Lembong itu dapat abolisi karena bonus. Seandainya putusan vonis antara Tom Lembong dan Hasto, katakanlah Tom Lembong tahun depan, Hasto tahun ini, Tom Lembong tidak akan pernah bebas. Hmm. Tom Lembong itu cuma tameng untuk menutupi bebasnya Hasto. Hmm. Supaya memecah persepsi masyarakat agar tidak fokus pada Hasto. Kita melihatnya begitu jelas. Hmm. Saya jadi ingat Anda komedian stand up komedi dari NTT juga kalau nggak salah Abdur ya, benar nggak? Abdur tuh Oh dari ya, NTT. ya, Stop tipu-tipu kan itu ya, ikonnya Abdur kan gitu. Stop tipu-tipu, benar nggak, Bung Siwa? ya. Iya kan? Mama sayang, stop tipu-tipu. Nah, rasanya ini cukup relevan. Stop tipu-tipu kepada seluruh elit politik untuk membodohi rakyat saat ini. Apalagi kalau cara-cara seperti ini dilakukan oleh para pemegang kekuasaan di republik ini, mereka akan berani mempertaruhkan bukan lagi reputasi politik. Mereka mempertaruhkan kursi empuk yang sekarang mereka duduki, Bu. Kenapa? Iya, Kita tidak akan mungkin lagi mengamandemen ya konstitusi untuk kembali pemilihan presiden itu ke MPR misalnya, kan begitu. Nah, hmm. karena ini adalah pemilihan presiden langsung, ini sebenarnya Pak Prabowo ini sedang bertaruh apakah akan lanjut periode kedua atau stop sampai di sini saja, ya kan? Apakah ini relevan menurut Bung Siwa? Apa penilaian yang saya sampaikan ini? Beliau masih mau lanjut. Masih mau Karena lanjut? kalau tidak lanjut, tidak mungkin beliau bermain dengan banteng. Masih mau lanjut. Oh, berarti Karena kalau kalau mau lanjut, kenapa risiko dengan berdamai dengan koruptor yang dilakukan oleh presiden? Apakah Pak Prabowo menganggap secara sosiologis ya masyarakat ini bodoh saja? Nah, itu yang beta sampai bingung. Kok bisa dorang memberikan satu alasan yang sangat konyol yang bisa diterima oleh akal orang gila? Kita ini masyarakat tua, jangan melihat Indonesia begini terus dia punya masyarakat bodoh-bodoh, Pak. Kita ini juga sudah melek politik. Kita tidak apatis terhadap politik. Jadi, oke lah, kalian mau baku tipu antara elit dengan elit silakan, tapi jangan dengan rakyat. Hmm. Kalian ini sebenarnya mau bersatu untuk apa? Kita untuk rakyat.
Jadi kalau balik lagi seperti yang tadi pertanyaan tadi, kita melihat sangat jelas bahwa beliau pengen lanjut. Nah, kenapa beliau harus mau mempertaruhkan ini semua? Ini ini atas hasil berbagai beliau punya pergerakan Hmm. Dasko, melalui Dasko. Nah, kalau Oh, dari Dasko ya ketua harian Gerindra itu ya, ya, nah yang sekarang kemarin kita wakil lihat ketua DPR ya ya ya. ya, salah satu yang kita lihat itu yang kemarin sindiran terhadap Gajah itu salah satu yang bisa bisa menghantarkan Pak Prabowo untuk deal-dealan dengan Ibu Mega. Itu salah Kancil satu ya, alasan. kancil. Ya, Yang Dasko mengatakan jangan-jangan ntar gajah jadi kancil gitu. ya. Itu Mhm. salah satu trik untuk mengetahui apa tanggapan dari simpatisan Gajah sama simpatisan Pak Jokowi. Apakah Hmm. dorang menerima atau menolak? Ternyata banyak yang mengkritik Dasko, akhirnya bilang, wah ini berat nih untuk masa depan. Karena Hmm. dorang takut Gajah itu berdiri sendiri, makanya cari suara atau pendukung alternatif yaitu Banteng. Oh, oke. Dorang masih sebenarnya masih pengen dengan Gajah, tapi ini untuk alternatif karena takutnya Banteng besar, karena ada prediksi Banteng akan besar. Ketika Banteng besar, Banteng bisa apa? Minta maaf bukan Banteng, Gajah. Gajah. Nah, ketika ada prediksi Hmm. Gajah akan besar ke depan. Kalau Hmm. Gajah besar ke depan, bisa-bisa tidak mau berdiri dengan dorang. Gajah bisa berdiri Hmm. sendiri. Nah, Jadi kalau kalau ambil dorang ancang-ancang. ancang-ancang alternatif, ini ancang-ancang. Waduh. Ini Geli ancang-ancang. juga saya mendengar ulasan Bung ini geli juga kalau benar hitung-hitungan politiknya di balik apa amnesti kepada Banteng dan kepada apa kubunya Anies ya kan. Ini seolah-olah dari awal dari early ya dari sekarang Pak Prabowo sudah menyiapkan kalau gajah ini besar dan nggak mau bergabung bersama elang dan banteng, lebih baik kita dari sekarang membina hubungan dengan banteng. Begitu mungkin Ya, arahnya. ya, ya. Ada ada Oh. ada 3 poin penting. Salah satunya yang takut gajah besar. Bahkan beta punya pernyataan ini, argumen ini bukan atas dasar asumsi sendiri. Beta riset. Hmm. Beta salah satu riset yang beta lakukan juga itu di salah satu buzzer nomor satu Banteng, yaitu ini boleh sebut nama nih. Sebut aja nggak apa-apa. Nah, dari tulisannya Denny Siregar. Oh, itu emang dia buzzer PDIP. Ya, nomor satu itu. Oh, bayarannya paling mahal berarti ya. Oke. Nah, tulisannya mengatakan, dekatlah pada kawanmu, tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Hmm. Artinya apa? Artinya, Hmm. dorang menganggap Pak Prabowo itu kawan, tapi Jokowi musuh. Nah, dekatlah pada kawan, tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Dorang mau dekat musuh lewat kawan. Hmm. Jadi dorang terima usulan atau tawaran masuk koalisi pemerintah dukungan Hmm. supaya menghancurkan pengaruh Pak Jokowi yang ada di sekitaran Pak Prabowo. Bahkan Hmm. dorang punya misi juga untuk menghancurkan pengaruh gajah berkepala merah. Hmm. Begitu. Jadi itu dilihat kesepakatannya begitu, hancurkan gajah, pengaruh gajah. Hmm. Itu tuh yang DS Denny Siregar mengatakan, dekatlah Hmm. pada musuh kawanmu, tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Itu Iya, iya. artinya. Tapi sayangnya, Beton melihat sayangnya, Banteng ini salah tafsir, salah melihat, salah menilai. Dorang anggap ini gajah Sumatera. Nggak Pada tahu ya. ya tahu-tahunya ini gajah kepala merah yang dibimbing oleh sang tukang kayu. Jadi bayangkan kalau gajah dengan penuh amarah bawa kayu, apakah itu tandang banteng tidak penyok? Ya, Iya, iya, iya. bukan cuman tanduk banteng penyok, tapi otak banteng juga akan digeger. Jadi jangan macam-macam dengan gajah yang penuh amarah sedang bawa kayu. Beta ingatkan pada banteng itu. Iya, iya, iya. Ya. Kalau Banteng berteman dengan apa burung Garuda, Gerindra gitu loh. Nah, apakah Nah, gajah masih bisa
apa bertahan ini? Sangat bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, tidak mungkin dua partai besar ini sepanik itu. Oh, oke, oke. Dari kepanikan dua partai besar ini sangat menunjukkan bahwa Gajah akan luar biasa ke depan. Nah, Untuk jangan-jangan dari analisa Bung Siwa ini, ya kan, masih menjadi bayi, jangan-jangan gajah ini ya terkena stunting, ini nggak berkembang dia karena dipangkas, nggak dikasih gizi, ya kan. Gajah yang Nah, harusnya itu menjadi tujuannya. besar ya Ini dong. akan Hmm. dibuat stunting ini oleh Banteng dan Garuda. Ya, Gimana, Bung? itu dong. Orang punya visi misi itu. Visi misi Oh, itu. Karena jadi Garuda ini main halus. Tidak hmm. mau menunjukkan bahwa dia yang membuat gajah menjadi stunting. Pakailah banteng, begitu Oh, ceritanya. Itu. iya, iya, Pakailah iya. banteng. Jadi pakai tangan kedua. Hmm. Pakai tangan kedua. Tapi sayangnya Garuda ini seolah-olah tidak mau belajar dari pengalaman. Hmm. Dia seolah-olah lupa bahwa Banteng ini adalah partai paling munafik. Oh, Ya, maksudnya bahkan pragmatis gitu? Paling pragmatis atau paling munafik? munafik. Hmm. Bahkan kemunafikan Partai Banteng yang paling terkenal itu soal perjanjian batu tulis. Itu sudah dialami oleh Garuda. Kenapa tidak mau belajar dari pengalaman? Jadi jangan terlalu percaya Banteng untuk berharap ke depan. Jangan berharap dapat dukungan. Bahkan Banteng akan sliding kembali nanti. Hmm. Jadi Garuda salah baca ini ya, salah Salah membaca. baca. Dia lupa. Garuda itu salah baca. Dia lupa kalau yang dia sedang ajak bermain itu adalah Banteng. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi dugaan bahwa eh, gajah, anak gajah ini akan bisa stunting atau justru sebaliknya, justru sudah diimunisasi, ya kan, Ya. sehingga apa kemungkinan dibikin stunting ya, bukan kena stunting ya, Bung ya, tapi dibikin stunting itu, Dibikin. ya kan, Ya. rasa-rasanya gajah ini bisa menghindar nggak sih dari sekarang? Makanya Harus ya. harus. Bahkan Hmm. yang kemarin ya, Beta juga Beta juga punya niat mau buat satu konten untuk memberikan pesan terbuka pada gajah. Ya. Ya, Beta mau memberikan pesan terbuka pada gajah bahwa Pak Joko itu sebenarnya waktu orasi kemarin di apa Rakernas Gajah itu Rakernas ya, Kongres, Kongres. Kongres. Nah, itu Ya. ada kasih pesan yang kalau dicermati baik-baik itu memang tujuannya itu. Tujuannya Hmm. 2035, bukan 2029. Dua ribu tiga puluh Itu empat. oh 34 ya, minta Ya, maaf. ya. Itu sangat jelas tuh. Karena Hmm. Pak Joko itu pengen pengen bibitnya dari gajah sendiri untuk Hmm. menuju langsung langsung pusat. Apakah justru karena pidato itu ya Garuda dan Banten ini langsung buru-buru harus bersekutu Yes. karena gajah ini ya mengincar 2034 menjadi gajah menjadi Ganesha kan gitu. Ya, tepat sekali Pak. Iya, Dari iya, iya. pemicunya adalah yang pidato itu. Hmm. Pemicunya adalah itu. Sebenarnya alasan ini tidak masuk, tapi yang membuat lebih cepat deal itu ya itu, tambah yang ketiga ini yang tentang gajah besar. Iya, iya, iya. Jadi ini memang kalau selama ini Bung Siwa kita kan selalu membangun narasi bahwa eh, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak pecah, tidak sedang berpisah jalan, ya. Kita selalu meyakini narasi-narasi itu. Tapi dengan kejadian seperti ini, spekulasi bahwa mereka ini bukan lagi pecah, tapi mau baku baku apalah namanya, ya kan? Ya. Itu menjadi sangat terbuka saat ini. Nah, namun sayangnya eh, publik khususnya di akar rumput tidak melihat pertarungan-pertarungan politik yang barusan kita bicarakan, Bung.
Kekecewaan publik itu sebenarnya lebih kepada kenapa seorang presiden, seorang kepala negara, ya, yang awalnya begitu bersemangat untuk memberantas korupsi, ya kan, tiba-tiba melepaskan dan melindungi para koruptor. Sebenarnya basis kekecewaan publik sampai hari ini adalah bukan kepada akan adanya pisah jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bukan ke situ sebenarnya, tetapi lebih kepada kenapa berdamai dengan koruptor, gitu loh. Bukankah Republik ini terseok-seok karena terlalu banyaknya kecoak dan lalat politik yang gemar mengambil dan merampas uang rakyat? Ini sebenarnya kekecewaan rakyat. Dan kalau memang ini tidak bisa dipulihkan dengan usulan yang Bung Siwa sampaikan tadi, misalnya segera sahkan RUU perampasan aset, rasa-rasanya ya, kalau misalnya besok ada lembaga survei yang melakukan uji elektabilitas dan popularitas, ini pasti ibaratnya itu rolling coaster itu tingkat elektabilitas dan popularitas presiden kita ini. Gimana menurut Bung? Ya. Nah, terkait dengan untuk mau mendapatkan elektabilitas yang naik kembali, yang tadi kita sampaikan dua saran itu. Kalau yang saran kedua yang terkait dengan berkantor di tengah rakyat, itu bisa kasih naik, tapi dia tidak 100%. Kalau yang Ya. RUU perampasan aset, otomatis 100%. Tapi kalau yang berkantor di tengah rakyat, dia akan naik, dia akan bikin pulih, tapi tidak 100%. Itu jelas dan itu pasti. Jadi kalau misalnya, nah itu yang beta juga sempat kecewa juga sih. Kalau mau ajak bersatu ya bersatu dengan, oke, tadi kita sampaikan, mending ajak bersatu dengan Anies, mending ajak bersatu dengan Ganjar. Itu namanya persatuan. Apalagi dorang adalah para kontestan di Pilpres kemarin kan. Betul, betul. Nah, daripada malah ajak koruptor, pakai abolisi dan amnesti lagi. Pak Jokowi dalam 10 masa kepemimpinan, 10 tahun kepemimpinan tuh hanya kasih keluar 2 amnesti. Itu pun tentang kasus ITE. Pak Jokowi. Untuk amnesti, selain itu gerasi, Pak Jokowi. Untuk amnesti hanya 2 kali. Itu pun tentang ITE. Kasus ITE yang menjerat seorang ibu dan seorang pak dosen. Pak, zaman-zaman sebelumnya Pak Habibie, Pak siapa, Pak Soeharto, Pak SBY. Guntur, SBY kasih abolisi untuk yang GAM, Timor Ya, Leste, Papua. Nah ini pada korupsi. buat separatis dan teroris kan. Nah, yang masuk kembali ke NKRI. Itu yang kembali mencintai. Lah ini merusak. Dan dengan demikian tujuan dari pemberian amnesti yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu ya rasa-rasanya jauh panggang dari api ya. Artinya Ya, itu sangat. suatu mimpi ya yang terlalu jauh. Bagaimana Ya, mungkin menciptakan persatuan sesama anak bangsa dilakukan dengan cara orang yang tidak mau bersatu seperti yang Bung bilang yang Bung sampaikan ya, tadi. Kita ingin bersatu kepada orang yang memang ingin bersatu. Kalau hanya sekedar perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang itu biasa, mudah untuk diajak bersatu, ya kan? Tapi kalau ya, orang yang dasarnya memang sudah tidak niat bersatu, seperti yang dicontohkan oleh Tom Lembong, ketika dia dibebaskan karena dapat abolisi dari Presiden Prabowo, belum sempat mengucapkan syukur, sudah langsung melakukan laporan kepada Mahkamah Agung dan kepada Komisi Yudisial, 3 hakim yang memperkarakannya dia. Ini luar biasa nyata bahwa Tom Lembong dan gengnya memang tidak niat bersatu. Kenapa Presiden Prabowo ya bersemangat untuk membuat mereka bersatu dengan orang-orang yang memang cinta perdamaian di Republik ini? Ini kan aneh, Bung. Iya kan? ya, Closing sangat jelas. statement, Bung. Closing statement, Bung. Ya. Kita Jadi sudah mau 1 seperti, jam soalnya. oke, siap. Jadi untuk Pak Prabowo, beta ingatkan kembali bahwa 3 poin yang tadi beta sudah sampaikan, tapi beta mau tekan kembali pada Bapak supaya jadi masukan. Kalau misalnya Bapak mau tidur, tolonglah dengar sebelum tidur supaya ini menjadi satu ingatan yang ke depan Bapak rasa bilang, wah ini harus dilakukan. Nah, pertama, peganglah prinsip bahwa koruptor itu bukan hanya mencuri, tapi dia juga membunuh. Jadi kalau bisa Bapak itu punya prinsip
seperti beta masyarakat awam yang Bapak punya ini, rakyat biasa ini, yaitu mending bunuh saja satu koruptor demi jutaan rakyat. Karena apa? Karena koruptor itu pembunuh. Nah, berikut kedua, kalau misalnya Bapak mau memperbaiki nama baik terkait dengan apa yang sudah rusak yang dilakukan oleh Bapak sendiri melalui abolisi dan amnesti ini, yaitu sahkan RUU perampasan aset. Di situ nama Bapak akan pulih kembali. Dan ketiga, turunlah ke rakyat, berkantorlah di tengah rakyat. Di situ Bapak akan tahu tentang persatuan seperti yang digambar-gemborkan belakangan ini. Di situ Bapak juga akan tahu tentang persoalan bangsa yang sesungguhnya, dan di situ Bapak juga akan tahu tentang stabilitas politik nasional. Jadi balik lagi untuk masyarakat Indonesia, seperti yang Pak Jokowi katakan bahwa asal demi rakyat, asal demi negara, beliau rela mempertaruhkan reputasi politiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Siwarenama atas diskusinya. Jadi memang dalam episode ini saya pikir saya tidak perlu buat kesimpulan karena di sini Bung Siwa sudah memberikan kritik, sudah memberikan solusi sekaligus, ya kan? Dan pilihan ini pilihan bebas Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya kepada para pembisik, ya kan? Sudah jelas apa konsekuensinya jika tidak melakukan hal-hal yang memang kembali merangkul rakyat dengan harapan-harapan yang baik. Harapan-harapan yang penuh optimisme, tapi jangan melakukan hal-hal yang blunder. Ini tidak bisa diperbaiki memang kecuali diberikan hadiah-hadiah seperti yang disampaikan oleh Siwa tadi. Sahkan RUU perampasan aset dan Pak Prabowo ya lebih banyak ada di dalam negeri, berkunjung ke rakyat, memperhatikan nasib rakyat, membantu rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Kurangi kunjungan ke luar negeri, ya kan? Dan kalau memang ada ketua partai manapun yang terkena kasus korupsi lagi, sikat. Kan begitu. Jadi saya mengutip Bung Siwa, saya akan menutupnya dengan mengutip jokes dari temannya Siwa Abdur, ya kan. Aduh mama, stop tipu-tipu, ya kan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.